Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Untuk melanjutkan pembahasan kita akan membahas tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Di sini, Ibu juga akan membahas aktivitas 2.1 halaman 29. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pemaparan dari media PowerPoint, siswa mampu menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Melalui diskusi lewat media sosial, siswa mampu menelaah makna hubungan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan dengan baik. Untuk pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian konstitusi, terus kemudian makna alinea pembukaan UUD 1945. Nah, ini makna alineanya itu Ibu ambil dari buku atau literasi buku yang lain. Kalian bisa mendengarkan lagi di video yang lalu. Makna alinea di pembahasan yang kemarin itu yaitu 1. Persatuan, 2. Keadilan sosial, 3. Kedaulatan rakyat, 4. Ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang materi batang tubuh UUD 1945. Jadi ada 2 materi ya. Materi yang pertama yaitu pengaturan sistem pemerintahan negara. Yang kedua adalah hubungan warga negara dengan warga negara dan penduduknya. Jadi apa yang dibahas dalam pasal-pasal ya, batang tubuh itu pasal-pasal itu ada mengandung 2 materi ini. Oke. Perhatikan teks proklamasi kemerdekaan dan pembukaan UUD 1945. Oke, kita akan lihat dulu proklamasi ya. Kalian juga bisa lihat di halaman 28. Ibu ambil dari situ. Oke. Teks proklamasi ini yang kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia itu adalah kalimat, kita buat kalimat pertama ya. Oke, ini adalah kalimat pertama. Oke, ini kalimat pertama. Terus, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini masuk kalimat yang kedua. Oke. Ingat-ingat ya, ini sebentar. Kalimat 1 dan 2. 1 ini yang kedua. Kita masuk ke yang pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Jadi ini ada 4 alinea. Oke, kita lihat yang alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Di sini harus kalian ingat ada kata-kata kemerdekaan. Oke, kemerdekaan. Nah, terus kemudian dan perjuangan pergerakan kemerdekaan lagi. Ya kan? Terus yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, di sini yang terakhir ini ada kemerdekaan. Jadi, ketiga alinea ini itu adalah salah satu wujud dari kemerdekaan Indonesia. Jadi maksudnya perpanjangan dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu yang mana? Nah, ini kalimat yang pertama proklamasi menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Oke, sudah ya. Berarti kalimat pertama proklamasi itu sesuai dengan alinea 1, 2, dan 3 pembukaan UUD 1945. Nih ya, 3 ini. Terus yang kemudian kita masuk ke kalimat kedua. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di sini itu mengandung arti bahwa proklamasi ini selanjutnya akan dibahas, ya kan? akan menyelenggarakan sebuah pemindahan kekuasaan. Jadi kekuasaan dari penjajah kepada Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana caranya pemindahan kekuasaan itu? Nah, ini caranya. Diceritakan dalam alinea keempat. Jadi, kalimat kedua proklamasi itu dijabarkan dalam alinea keempat. Atau dibalik ya, alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Oke, kita lihat tabel aktivitas 1.4. Nah, ini seperti ini jawabannya. Jadi, alinea 1, apa hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan? Hubungannya itu dengan kalimat pertama, betul? Ya kan, kalimat pertama proklamasi yaitu menyatakan kemerdekaan Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, ini 1. Terus kemudian alinea keempat. Nah, ini kalau dihubungkan dengan proklamasi kemerdekaan berarti itu masuk di masuk di kalimat yang kedua. Arah pertanggungjawaban pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini kalimat kedua proklamasi, ini kalimat ke-1 proklamasi. Oke, jadi paham ya hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Kita lanjutkan. Kalian buka halaman 27 sampai 28, di situ pembahasannya adalah undang-undang dasar. Jadi setiap negara yang merdeka itu harus punya undang-undang dasar. Nah, sifat dari undang-undang dasar itu sendiri adalah hukum yang tertulis. Jadi hukum itu ada 2. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau hukum yang tidak tertulis disebut konvensi. Terus yang ketiga, UUD di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau di negara lain Undang-Undang dasarnya apa? Ya, disesuaikan dengan negara tersebut. Kalau di Indonesia, di negara kita itu dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi ini kedudukannya ya. Ini kedudukan dari UUD 1945 itu tadi sebagai peraturan tertinggi dan juga sumber hukum. Oke, sistematika UUD 45 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Tadi kita sudah membahas tentang pembukaan dan pasal-pasal itu tadi mengandung 2 materi ya. Oke. Selanjutnya, pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, pokok kaidah negara yang fundamental itu apa? Nah, ternyata ada di dalam pembukaan UUD 1945. Nah, jadi kedudukan pembukaan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan kaidah negara yang fundamental ini. Di sini ada ya pengertian fundamental. Fundamental itu bersifat dasar, pokok, atau yang paling dasar. Terus kemudian apa isi dari kaidah negara fundamental itu? Ternyata isinya adalah ini, ada 7.
Yang pertama adalah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Tiga, cita-cita nasional. Empat, pernyataan kemerdekaan. Lima, tujuan negara. Enam, kedaulatan rakyat. Tujuh, dasar negara Pancasila. Nah, makanya pembukaan UUD 45 itu punya kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental karena punya ini, ketujuh ini. Lebih tinggi dari pasal-pasal karena kalau pasal-pasal itu tidak akan mungkin ada jika pembukaan itu tidak ada, ya kan? Maksudnya pembukaan dulu baru pasal-pasal. Pasal-pasal itu juga mengikuti dari pembukaan itu. Oke, selanjutnya. Nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Kalian bisa buka halaman 31. Di situ sudah ada. Ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai universal. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara-negara yang beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Maksud di sini bahwa apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 itu semua negara mengakui. Jadi secara tidak langsung semua negara yang beradab itu tidak akan setuju dengan konsep penjajahan, ya kan? Dan negara bangsa-bangsa yang beradab itu pasti menghargai hak asasi manusia. Nah, begitu juga apa yang terkandung di dalam pembukaan UUD 45. Terus yang kedua yaitu nilai lestari. Mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Maksud di sini dinamika itu adalah perubahan di dalam masyarakat. Jadi masyarakat abad 19, abad 20 sampai abad 21 sampai seterusnya itu kan mengalami perubahan. Nah, ternyata apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 ini terbukti mampu mengikutinya, mampu mengikuti perubahan masyarakat. Nah, jadi kan masyarakat ini banyak sekali perubahan ya, hampir mungkin setiap tahun akan berubah gaya hidup mereka, terus prinsip-prinsipnya. Nah, ternyata apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 itu mampu mengikutinya. Terbukti sampai sekarang pembukaan UUD 45 itu tidak pernah diubah ataupun satu kata pun diubah itu tidak ada. Jadi masih tetap sama seperti dulu. Oke, selanjutnya makna alinea pembukaan UUD 45. Oke, kita masuk ke alinea yang pertama. Ini kita bahas. Kenapa kita bahas? Karena kemarin kalian sudah Ibu suruh untuk merangkum ya alinea 1, 2, 3, dan 4. Di situ kan ada dari halaman 31 sampai 35 itu kan diceritakan sepanjang sekali ya. Nah, ini kita akan ambil pokok-pokoknya. Untuk alinea pertama, jadi ada dua dalil di situ, dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebagai dasar perjuangan melawan penjajah yang sewenang-wenang. Nah, penjajahan tidak diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Jadi secara keseluruhan bangsa-bangsa itu mengakui bahwa penjajahan itu tidak baik atau perilaku yang sewenang-wenang. Nah, kalau untuk dalil subjektifnya itu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Jadi keinginan, kalau aspirasi itu keinginan ya, keinginan bahasa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea yang kedua. Nah, di sini alinea kedua itu ada 3 hal penting di situ. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Terus kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, kita sudah berjuang, sudah banyak persiapan dari mulai pembentukan BPUPKI, ya kan? Terus sudah adanya dasar negara, sudah ada Undang-Undang Dasar itu adalah bentuk persiapan. Ketika momentum itu ada, maka kita harus memanfaatkan momentum itu untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, ketika Jepang itu kalah dalam Perang Dunia, nah kita sudah siap-siap, sudah ancang-ancang, kita sudah punya dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Akhirnya momentum itulah yang digunakan oleh founding fathers kita untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu juga harus ada isinya apa ya, harus diisi dengan cita-cita.
cita-cita mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di situ kalian bisa membacanya, merdeka itu apa, bersatu itu apa, berdaulat itu apa, adil yang bagaimana, makmur itu yang seperti apa. Nah, ini ada. Misalkan merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Terus bersatu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Makanya NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian berdaulat. Nah, arti kata berdaulat mengandung makna sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsanya tanpa campur tangan negara lain. Terus kemudian adil. Adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Yang terakhir makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kalau kalian tanya, negara Indonesia sudah mewujudkan cita-cita belum, Bu? Belum, karena kita masih berjuang. Berjuang untuk apa? Ya mencapai itu. Kapan bisa mencapai itu? Ya kalau kalian tanya seperti itu, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan ini kita akan berjuang untuk mencapai cita-cita itu. Karena setiap saat kita hanya akan terus melanjutkan. Entah sampai kapan kita akan mencapai cita-cita itu ya. Tapi yang terpenting kalian atau kita semua warga Indonesia itu tahu apa yang harus kita capai ya kan. Terus yang ketiga, alinea yang ketiga ini itu ada dua hal ya di sini tentang motivasi spiritual. Nah ini kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini ada dimensi spiritual, kita percaya akan kekuatan dari Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu adalah motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Bebas dari penjajahan, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Di sini ada istilahnya doa dan usaha ya. Kita berdoa itu motivasi spiritual, usahanya itu motivasi real dan material. Ada keinginan untuk berubah. Terus terakhir yaitu alinea keempat. Di sini ada 4 hal ya dalam alinea 4 ini. Yang pertama adalah tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, terus yang kedua, ketentuan tentang berlakunya Undang-Undang Dasar ini disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Terus yang ketiga, bentuk negara dalam ini suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, bentuk negara kita. Terus dasar negara, nah ini masuk ke sila-sila Pancasila yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita. Belum ada tugas, kalian masih melanjutkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas merangkum itu ya alinea 1 sampai 4, silakan untuk segera mengumpulkan. Cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.